Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah masih mencintai kepada kita sekalian. Sampai detik ini kita masih diberikan rahmat Allah oleh Allah di dalam dunia. Sampai hari ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau Muhammad menghitung-hitung nikmat yang telah aku berikan kepadamu, la tuhsuha, niscaya tidak akan bisa menghitung. Karena Bapak sekalian, saking terlalu banyaknya nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, ya. Termasuk kita diberikan nikmat sehat walafiat, termasuk nikmat di dalam tubuh kita diberikan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Tubuh kita mempunyai sehat jasmani dan rohani. Kita diberikan kelonggaran waktu untuk bisa beribadah kepada Allah. Kita diberikan rezeki yang cukup untuk kita gunakan untuk membela di dalam fisabilillah, untuk membantu kelancaran agamanya Allah, untuk membela diri kita di dalam beribadah kepada Allah, di dalam meraih surga yang setinggi-tingginya nanti di sisi Allah. Ini Bapak Ibu sekalian merupakan nikmat yang luar biasa. Nah, ditambah lagi kita sampai detik ini Allah masih cinta kepada kita. Kita masih diberikan nasihat-nasihat oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran melalui para penyampai agama Allah, melalui para perantara agama Allah, perantara Allah di dalam memberikan nasihat kepada kita. Kita masih diberikan pitutur-pitutur, pituah-pituah oleh Allah melalui Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa hadis-hadisnya, sehingga kita bisa beribadah sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh baginda kita, Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui para penyampai agama Allah, melalui para ustadz atau ustadzah, atau melalui para mubaligh dan mubalighat, ya. Termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah di muka bumi ini adalah untuk basyiran wa nadhiran. Basyiran, memberikan kabar gembira, wa nadhiran, dan memberikan kabar penakut melalui menyampaikan wahyu dari malaikat Jibril disampaikan kepada kita semuanya.
malaikat Jibril dari Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita hari ini masih mendapatkan pitutur-pitutur dari baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya berarti kita masih dicintai oleh Allah. Ya, buktinya apa? Ya, buktinya kita senantiasa diingatkan terus untuk senantiasa ingat kepada Allah, dinasihati terus oleh Allah melalui para penyampai agama Allah, dinasihati terus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui para penyampai agama Allah. Berarti kita termasuk orang yang beruntung. Beruntungnya apa Bapak Ibu sekalian? Kita akhirnya menjadi tahu, kita akhirnya menjadi pintar, kita akhirnya bisa beribadah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran, dan sesuai yang dikehendaki oleh kitab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Hadis melalui para penyampai agamanya Allah. Para penyampai agama Allah mendapatkan ilmu dari mana? Para penyampai agama Allah mendapatkan ilmu dari gurunya. Jadi gurunya itu berilmu menyampaikan kepada para penyampai agama kita. Gurunya dari mana? Gurunya dari gurunya. Sampai kalau kita kita urut, itu nanti sampai kepada para pengikut sahabat. Para pengikut sahabat dapat dari sahabat Nabi, sahabat dapat dari Nabi dapat dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita untuk bisa mendapatkan nasihat dari Allah, kita supaya untuk bisa mendapatkan bisa bercengkrama, bertutur kata, mendapatkan siraman rohani dari Allah dan Rasulullah, itu nggak bisa langsung melalui wahyu dari malaikat Jibril, nggak bisa, atau melalui sahabat, ya nggak bisa. Sahabat sudah meninggal dunia sudah lama, atau pengikutnya sahabat yang menjumpai masa hidupnya sahabat, itu juga tidak bisa. Karena sudah meninggalnya sudah lama mendahului kita, dipanggil oleh Allah pulang ke rahmatullah. Ya, supaya kita bisa mendapatkan ilmu dari Allah, supaya kita bisa mendapatkan ilmu dari baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita harus mau mendengarkan, harus mau meluangkan waktu, harus mau mengikuti para penyampai agama Allah. Para penyampai agama Allah itu menggugurkan kewajiban mendapatkan ilmu dari Allah, itu disampaikan. Jadi, kenapa ilmu yang diterima oleh para penyampai agama Allah itu merupakan ilmu titipan, ya, titipan dari Allah untuk disampaikan kepada orang-orang yang belum mendapatkan ilmu tersebut, disampaikan kepada orang-orang yang belum mendapatkan petunjuk dari Allah, disampaikan kepada orang-orang yang belum mendapatkan hidayah dari Allah. Itu merupakan amanah, ya, amanah untuk disampaikan. Bagi penyampainya ya dapat pahala jariah. Bagi yang disampaikan mendapatkan ilmunya dia bisa diamalkan, nah kemudian bisa untuk bekal di kelak kemudian hari, kita dipanggil ke rahmatullah. Manakala para penyampai agama Allah sudah dipanggil ke rahmat Allah, maka ya ilmunya akan diangkat. Jadi Allah mengangkatnya. Ilmu titipan dari Allah ini adalah manakala penyampai agama Allah, para mubaligh dan mubalighat, para ustadz dan ustadzah, atau para orang-orang yang telah diberi ilmu, manakala sudah dipanggil ke rahmatullah, alias sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Jadi Allah mengangkat ilmu yang dititipkan oleh para mubaligh-mubalighat. Allah mengangkat ilmu yang dititipkan oleh para ulama-ulama sholihin, warasatul anbiya, orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Itu adalah melalui manakala orang tersebut sudah dimatikan oleh Allah. Manakala orang tersebut sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, berarti ilmunya sudah selesai. Nah, kalau kita ini tidak cepat-cepat mengambil ilmu yang telah disampaikan oleh para penyampai agama Allah, atau kita melewatkan begitu aja ilmu yang telah disampaikan oleh penyampai agama Allah, atau sengaja tidak mau tahu mendengarkan para penyampai agama Allah, manakala para penyampai agama Allah sudah diwafatkan, maka otomatis ilmu itu akan hilang di permukaan bumi ini. Sehingga nanti pada hari kiamat Al-Quran itu tinggal tulisannya saja. Sehingga nanti menjelang hari kiamat Al-Quran itu tinggal bacaannya saja, Al-Hadis itu tinggal bukunya saja. Adapun makna kandungan yang terdapat dalam Al-Quran dan beberapa hadis-hadis yang sahih itu kita tidak mengetahui, karena memang Al-Quran dan Al-Hadis itu bahasanya bahasa Arab. Sedangkan orang Arab sendiri kalau tidak mengkaji, tidak mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis tersebut, maka juga tidak bisa berbunyi Al-Qurannya. Al-Hadisnya juga tidak bisa berbunyi. Sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang praktek-praktek ibadah Rasulullah yang dikehendaki oleh Allah, yang diajarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, itu tidak bisa berbunyi sama sekali. Karena apa? Karena penyampai agama Allah sudah wafat. Orang-orang yang telah diberi ilmu sudah wafat. Maka dari itu kita sebagai salah satu penyampai agama Allah, salah satu dari sekian banyak mubaligh yang ada di Indonesia ini, salah satunya adalah saya sebagai penyampai agama Allah, Sunarto, ini menyampaikan ilmu yang sudah kita pelajari dari guru-guru yang sudah diberikan ilmu terlebih dahulu, yang sudah meninggal dunia, yang sudah almarhum, yang sudah meninggalkan kita. Ya, nanti suatu saat juga kita juga akan cepat atau lambat juga akan memenuhi panggilan Allah. Nah, sebelum kita para penyampai agama Allah termasuk saya sendiri dipanggil ke rahmatullah, maka saya akan duplikasi ilmu yang sudah kita terima dari Allah melalui para guru-guru, melalui para ustadz-ustadzah, melalui para mubaligh-mubalighat yang telah menyampaikan ilmu tersebut kepada kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, karena nanti manakala para penyampai agama Allah itu sudah wafat, otomatis kita sudah tidak mendapatkan ilmu lagi. Maka dari itu, mumpung kita masih diberikan kesehatan, mumpung kita masih diberikan kesempatan, maka kita pergunakan untuk tolabul ilmi, menuntut ilmu. Jadi bukan berarti kami yang menyampaikan ini orang yang lebih pol dari Bapak Ibu sekalian, itu tidak. Ya, kebetulan aja kita dapatkan ilmu. Nah, ini kita sampaikan supaya ilmu itu bisa bermanfaat. Manakala kita dapat ilmu, kita tidak sampaikan, ilmu tersebut akan berhenti, ilmu tersebut akan mandek di kita. Manakala ilmu tersebut disampaikan kepada semua orang, kepada kaum muslimin wal muslimat, maka ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat kepada siapa? Bermanfaat kepada yang menerima ilmu dan bermanfaat kepada yang menyampaikan ilmu. Yang menerima ilmu menggunakan ilmu akhirnya bisa diamalkan, yang menyampaikan ilmu mendapatkan pahala menyampaikan, mendapatkan pahala jariyah dari orang-orang yang mengamalkan ilmu tersebut, dan pahalanya tidak dikurangi sedikit pun dari
mereka yang mengamalkan ilmu yang telah disampaikan oleh penyampai-penyampai agama Allah. Ya. Termasuk Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, kalau kita ingin doa-doa kita ini diijabahi oleh Allah, kalau kita ingin setiap kita minta ampun kepada Allah, kita akan diampuni oleh Allah, maka kita harus menyampaikan agamanya Allah, atau amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi Bapak Ibu sekalian, amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan kewajiban kepada satu-satunya orang yang beriman. Tujuannya supaya apa? Supaya kita saling ingat mengingatkan. Yang sudah ingat supaya tambah ingat lagi. Yang sudah fakih supaya tambah fakih lagi. Yang belum ingat supaya jadi ingat. Yang belum tahu supaya menjadi tahu, sehingga bisa mengamalkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Insya Allah itu Bapak Ibu sekalian sedikit mukadimah dari kami. Yang terpenting Bapak Ibu sekalian adalah hati kita. Allah itu tidak melihat wajah kita dan harta kita, akan tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kita dan amal kita. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat wajah kamu sekalian dan juga tidak melihat harta kamu sekalian. Yang dilihat oleh Allah, walakin akan tetapi Allah melihat ila qulubikum, pada hati kamu sekalian, wa a'malikum, dan amal kamu sekalian. Yang dilihat itu adalah niatnya karena Allah apa tidak. Kalau karena Allah, Allah memberikan ganjaran, Allah memberikan pahala. Kalau tidak karena Allah, Allah tidak memberikan ganjaran, tidak memberikan pahala kepada kita. Meskipun kita sudah bersusah payah di dalam menuntut ilmu, meskipun kita sudah bersusah payah dalam mengamalkan ilmu tersebut, kalau hatinya tidak diniati karena Allah, Allah tidak akan memberikan pahala. Jadi yang dilihat itu adalah hati kita, niat kita karena Allah apa tidak. Kalau karena Allah, Allah memberikan pahala. Kalau tidak karena Allah, Allah tidak akan memberikan pahala. Nah, kemudian juga Allah tidak melihat harta kita, tapi juga yang dilihat itu adalah amal kita, hati kita dan amal kita. Semakin banyak amal ibadahnya, maka Allah semakin senang, semakin cinta, semakin dekat kepada Allah. Sedangkan kita yang melakukan amal tersebut akan mendapatkan ganjaran yang lebih banyak lagi. Ya, syukur-syukur itu bisa disebarluaskan, diviralkan, sehingga kita mendapatkan jariah dari orang-orang yang mengamalkan dari ilmu yang sudah kita terima. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita akan bahas dalam hari ini masalah lanjutan yang kemarin, yaitu masalah zikir kepada Allah. Yang kemarin kan sudah dibahas bahwasanya kalau kita menjumpai suatu kaum yang di situ lagi berzikir kepada Allah, maka kita supaya berhentilah, karena di situ sama dengan berada di taman-taman surga, di kebun surga. Karena orang yang berzikir kepada Allah, malaikat itu pada mengelilingi kita. Yang kemarin dijelaskan, malaikat rahmat itu pada mengelilingi kita. Malaikat itu senang sekali kepada orang yang lagi berzikir kepada Allah. Di samping itu, kita diliputi oleh rahmat, diliputi oleh rahmat dari Allah. Seperti diliputi itu seperti putaran yang seperti putaran yang di atas langit itu. Jadi dikelilingi oleh beberapa planet-planet, bintang-bintang yang senantiasa berputar-putar terus. Demikian juga orang-orang yang lagi berzikir kepada Allah itu senantiasa diliputi oleh beberapa rahmat Allah.
sehingga manakala kita berdoa, insya Allah doanya akan diijabahi, insya Allah doanya akan dikabulkan. Kalau kita minta perlindungan akan ditolong oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Kalau kita minta sesuatu akan dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Karena kita senantiasa diliputi oleh rahmat Allah. Insya Allah itu Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang macam-macam zikir. Zikir itu macam-macam, masing-masing mempunyai kefadolan sendiri-sendiri. Nah di sini kita akan membahas tentang amalan yang kita kerjakan yang cukup ringan, yaitu zikir yang kurang lebih 15 menit. Dari 15 menit itu kita akan mendapatkan pahala yang banyak sekali. Jadi sedikit kerjaannya tapi pahalanya sangat besar sekali. Nah, ini yang kita cari. Jangan sampai kita sudah merasa sudah merasa banyak pahala sehingga kita tidak mau berzikir kepada Allah sesuai yang diajarkan oleh Allah kepada kita melalui para penyampai penyampai agama Allah. Ini Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas tentang kefadolan mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Ini di dalam hadis riwayat Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabbaha, barang siapa yang pagi-pagian, man sabbaha, barang siapa yang membaca kalimat sabbaha, kalimat tasbih. Kalimat tasbih itu subhanallah, ya. Allah pada Allah, bil ghadati di waktu pagi, wa mi'atan dan 100, bil asyi di waktu sore. Artinya barang siapa yang membaca kalimat tasbih subhanallah sebanyak 100 kali di waktu pagi. Di waktu pagi itu bisa sehabis sholat subuh. Sehabis sholat subuh kita baca wiritan. Wiritan ini bisa 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Nah, terus kemudian la ilaha illallah 10 kali, ya. Atau subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Nah, kemudian kita berdoa, selesai doa kemudian kita nambah lagi membaca subhanallah 100 kali, membaca subhanallah 100 kali di waktu pagi, maksudnya sehabis sholat subuh. Dan juga membaca subhanallah, membaca tasbih 100 kali di waktu sore. Di waktu sore itu bisa menjelang sholat maghrib atau setelah sholat maghrib. Menjelang sholat maghrib bisa jadi sambil menunggu sholat maghrib kita membaca subhanallah sebanyak 100 kali, atau selesai sholat maghrib wiritan dulu kemudian baca lagi subhanallah 100 kali. Karena ada kaman sebagaimana orang hajja mi'atan maratin, haji mi'atan 100 maratin kali. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kefadolannya kalau kita membaca tasbih 100 kali pagi dan sore sehabis sholat subuh atau sehabis sholat maghrib atau menjelang sholat maghrib, itu oleh Allah diberikan pahala setara haji 100 kali. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, apa Bapak Ibu sekalian tidak kepingin melaksanakan ibadah haji 100 kali? Ibadah haji 100 kali ini Bapak Ibu sekalian ini kayaknya tidak mungkin dilakukan secara manual. Karena apalagi Bapak Ibu sekalian sekarang ini belum mendaftarkan haji. Kalau sekarang belum mendaftarkan haji ya tambah lama lagi.
Kalau di Jakarta ini untuk bisa kita mendapatkan porsi haji, kalau sekarang mendaftarkan kita untuk melakukan ibadah haji itu nanti selama 25 tahun baru kita bisa berangkat ibadah haji. Selama 25 tahun berarti kita haji itu seumur hidup itu paling banyak itu 2-3 kali Bapak Ibu sekalian. Itu kalau memang Allah paring, syukur-syukur kita sudah dapat 1 kali sudah alhamdulillah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan kalimat thayyibah, membaca subhanallah sebanyak 100 kali di waktu pagi dan membaca subhanallah sebanyak 100 kali di waktu sore, ini sama dengan mendapatkan pahala setara haji 100 kali. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan peluang yang luar biasa yang telah diberikan oleh Allah karena kita taat kepada Allah dan utusannya Allah. Ya kita berusaha bagaimana supaya bisa meraih pahala tersebut, diniati karena Allah. Bapak Ibu sekalian, nah, tapi kebanyakan manusia ini senangnya barang yang kontan, sebenarnya barang yang langsung. Seandainya kita membaca subhanallah sebanyak 100 kali, kemudian kita mendapatkan uang 3,5 miliar. 3,5 miliar itu kita bisa mendaftarkan haji 100 kali. Karena sekarang ini Bapak Ibu sekalian, untuk bisa mendapatkan kita porsi haji minimal kita mendaftarkan itu punya uang 35 juta. 35 juta kalau kali 100 sama dengan 3,5 miliar. Jadi kalau umpama kita ini membaca tasbih subhanallah 100 kali di waktu pagi dan membaca tasbih subhanallah di waktu sore 100 kali, kita mendapatkan uang 3,5 miliar langsung cash. Ini insya Allah nggak ada orang yang melewatkan membaca kalimat thayyibah tasbih tersebut ya. Langsung orang pada berbondong-bondong ya, sudah meluangkan waktu untuk bisa membaca kalimat thayyibah tasbih subhanallah. Yakin Bapak Ibu sekalian 3,5 miliar langsung ya. Tiap hari mendapatkan 3,5 miliar langsung. Waduh sudah nggak kerja lagi, baca tasbih aja dapat 3,5 miliar. Orang kita kerja aja pagi sore sampai 30 hari sampai sebulan itu nggak dapat 3,5 miliar. 1 miliar sudah alhamdulillah, apalagi 3,5 miliar Bapak-bapak Ibu sekalian. Nah ini Bapak Ibu sekalian, berhubung pahala tersebut masih disimpan oleh Allah, terkadang orang itu masih ayas-ayasan, masih malas ya. Karena senang yang kontan. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya, kita sebagai orang yang beriman, kita pergunakan sisa-sisa umur kita untuk beribadah kepada Allah melalui memperbanyak zikir kepada Allah. Di antaranya membaca tasbih 100 kali di waktu pagi dan juga membaca tasbih 100 kali di waktu sore. Niatnya apa? Niatnya karena Allah, mengharap rahmat Allah, ingin mendapatkan pengampunan dari Allah. Nah, ini jangan niatan yang lain-lain. Waman dan barang siapa hamidah yang membaca tahmid ya, atau memuji Allah kepada Allah mi'atan 100 bil godati di waktu pagi, wa mi'atan dan 100 bil asi di waktu sore. Karena ada kaman sebagaimana orang hamala yang menyerahkan ala mi'atin farsin atas 100 kuda fisabilillah di dalam jalannya Allah. Auqala atau bersabda Nabi, goza berperang fisabilillah mi'ata ghazwatin 100 perangan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, pahalanya
Kalau kita membaca tahmid, baca tahmid itu lafalnya adalah alhamdulillah. Nah, ini sebanyak 100 kali di waktu pagi dan membaca lagi 100 kali di waktu sore. Nah, ini sama dengan kita menyerahkan 100 ekor kuda. 100 ekor kuda itu luar biasa, Mas. Ini kuda tunggang, kuda perang. Kuda perang ya, kalau kita taksir 1 ekor kuda 25 juta, berarti untuk bisa menyerahkan 100 ekor kuda kita harus mempunyai uang sebanyak 2,5 miliar. 2,5 miliar kita akan mendapatkan kuda 100. Kemudian kuda 100 itu kita serahkan untuk sabilillah, digunakan untuk perjuangan agamanya Allah. Kalau zaman dulu berperang. Nah, sekarang ini sudah tidak ada berperang, tapi pahalanya setara sama dengan menyerahkan 100 ekor kuda dalam sabilillah, atau sama dengan berperang sebanyak 100 kali. Bapak Ibu sekalian, sekarang tidak ada perang, tapi pahalanya setara dengan 100 berperang, 100 perangan. Artinya selesai perang, sehari ini perang, besok lagi perang sebanyak 100 kali. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, betapa lelahnya diri kita berperang di dalam sabilillah, betapa beratnya diri kita berperang di dalam sabilillah. Jadi berperang, memerangi, kalau zaman dulu memerangi orang-orang kaum musyrik, kaum kafirin, orang-orang yang menentang agama Allah. Zaman dulu, zaman Nabi banyak perang. Kalau sekarang sudah tidak ada perang. Tapi kalau kita mau membaca tahmid 100 kali di waktu pagi, 100 kali di waktu sore, sama dengan berperang. Berperang sebanyak 100 kali. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Ini kalau kita kerjakan, ya kita dapat pahala itu. Kalau kita kerjakan tiap hari selama 10 hari, ya tinggal ngalihkan saja, ya kan. Berarti haji 1000 kali. Kemudian berperang 1000 kali, itu kalau 10 hari. Lah kalau 100 kali ya tinggal ngitung sendiri Bapak Ibu. Kalau sampai akhir hayat kita, selama hidup kita membaca ini terus, ya tinggal ngalihkan saja pahalanya untuk ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang nanti kita akan petik manakala kita dipanggil ke rahmatullah. Ini mempunyai amalan andalan, membaca tasbih tahmid 100 kali pagi dan sore. Bapak Ibu sekalian, masa Bapak Ibu sekalian nggak kepingin mendapatkan pahala yang besar tersebut, ya? Kalau Bapak Ibu sekalian kepingin mendapatkan pahala tersebut, lakukan, amalkan. Kalau nggak diamalkan, ya nggak dapat, ya. Ini pahala ini dilakukan, dikerjakan, ya nggak lama kita sudah mendapatkan pahala tersebut. Waman halala, dan barang siapa yang membaca tahlil Allah pada Allah, lafalnya la ilaha illallah, mi'atan 100 bil godati waktu pagi, wa mi'atan dan 100 bil asyi di waktu sore, karena ada kaman sebagaimana orang atako yang memerdekakan mi'atan 100 rokobatin budak min waladi Ismail, dari keturunan Ismail. Kalau kita membaca kalimat tahlil la ilaha illallah di waktu pagi 100 kali, di waktu sore 100 kali, sama dengan kita memerdekakan budak keturunan Ismail 100 budak. Jadi Bapak Ibu sekalian, budak keturunan Ismail itu budak termahal. Budak termahal. Zaman dulu ada perbudakan, tapi sekarang ini sudah tidak ada. Budak itu masing-masing budak tidak sama, ya, harganya juga beda-beda. Semakin bagus budaknya, maka semakin mahal harganya. Termasuk budak keturunan Ismail itu adalah budak yang paling bagus, otomatis harganya juga mahal. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca tahlil
la ilaha illallah pagi 100 kali, la ilaha illallah sore 100 kali, sama dengan memerdekakan budak turunan Ismail 100 budak, setara memerdekakan budak seturunan Ismail 100 budak. Nah, ini pahalanya sangat besar sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau dilakukan 10 hari ya tinggal dikalikan sendiri. 100 kali 10 berapa? Sama dengan 1000. Masya Allah Bapak Ibu. Kalau dilakukan tiap hari sampai akhir hayat kita ya tinggal hitung sendiri Bapak Ibu sekalian. Kita ini nggak bisa menghitung-hitung ya. Kita nggak perlu menghitung capek-capek. Lakukan aja, pahalanya sudah kita ketahui ilmunya. Kemudian perhitungannya itu serahkan kepada yang ahli. Ahlinya siapa? Yaitu malaikat yang ada di pundak sebelah kanan kita. Kalau amal baik itu dicatat oleh Allah, melalui para malaikatnya Allah yang ada di pundak sebelah kanan. Amal jelek ditulis oleh malaikat yang ada di pundak sebelah kiri. Jadi kita nggak akan ketinggalan catatan. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, ini. Jadi meskipun amalan seberat biji sawi maupun seberat semut, itu oleh Allah akan berupa kejelekan maupun kebaikan, itu oleh Allah akan dicatat, tidak akan kelewatan. Waman kabbara, dan barang siapa yang membaca takbir Allah pada Allah, lafalnya Allahu Akbar, mi'atan 100 bil ghadati waktu pagi, wa mi'atan dan 100 bil asyi di waktu sore, lam ya'ti tidak datang fi dalikal yaum di dalam demikian itu hari, ahadun seseorang bi aksara yang lebih banyak, mimma dari atau apa-apa atau yang datang bi dengan ma ila kecuali mangkola man orang kalau yang berkata mislah seperti makola apa-apa yang berkata, auzada atau menambah ala makola atas apa-apa yang berkata maksudnya mengucapkan kalimat takbir. Jadi kalau bacaan takbir ini pahalanya tersimpan oleh Allah, tidak disebutkan pahalanya. Yang jelas dapat pahala, tapi pahalanya nanti akan diberikan, akan dikasih tahu oleh Allah, ini loh pahala bacaan takbirmu manakala kita pulang ke rahmatullah. Dan barang siapa yang membaca lebih banyak akan mendapatkan lebih banyak pula pahalanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau bacaan takbir itu lebih banyak lebih bagus. Siapa yang paling banyak, orang itulah yang nanti akan mendapatkan pahala yang lebih banyak pula. Ini masih tersimpan, masih dirahasiakan oleh Allah pahalanya. Tapi kalau pahala tasbih ditunjukkan pahalanya. Pahala tahmid, baca tahmid ditunjukkan pahalanya. Pahala tahlil oleh Allah ditunjukkan pahalanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah kita sekarang mendapatkan ilmu dari Allah melalui Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkaitan dengan zikrullah, yang berkaitan dengan zikir kepada Allah. Cuman Bapak Ibu sekalian, dalam melafalkan kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir itu supaya yang benar. Jangan sampai kita memburu cepat, akhirnya bacaannya jadi tidak benar. Saking ngejar 100 kali akhirnya cepat-cepat sponos. Yang benar itu subhanallah. Tarik nafas, subhanallah. Tarik nafas, subhanallah. Kalau dilanjut ya di belakangnya itu huruf dibaca itu fatkat kasrodomanya ya, subhanallah 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 subhanallah. Lanjut lagi subhanallah 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 subhanallah. Belum 100, lanjut lagi subhanallah 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 subhanallah. Itu kalau digandeng.
berhentinya subhanallah, bukan berhentinya subhanallah his. Nah, itu nggak benar. Atau membaca digandeng, baca di lafalnya itu nggak jelas, apa jadi salah karena saking cepatnya, jadi artinya jadi beda. Bagaimana cara contohnya? Contohnya seperti ini. Subhanallah 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 apa subhanallah 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 apa itu nggak benar cara bacanya itu. Kalau mau gandeng ya subhanallah his subhanallah his subhanallah, 3 digandeng atau 5 digandeng silahkan. Kalau memang yang lebih bagus dihayati subhanallah, tarik napas subhanallah, tarik napas subhanallah. Itu namanya yang paling bagus, tidak tergesa-gesa, jadi putus-putus. Tapi kalau ingin agak cepat sedikit karena waktunya ngejar waktu, jadi digandeng subhanallah his subhanallah his subhanallah his subhanallah his subhanallah. Itu. Demikian juga baca alhamdulillah. Yang bagus adalah alhamdulillah. Tarik napas, alhamdulillah. Tarik napas lagi, alhamdulillah. Wah, saya ingin lebih cepat lagi, tapi yang benar. Bagaimana cara bacanya? Dibaca itu belakangnya itu, yang digabungkan dengan yang di depannya, kalimatnya lafal alhamdulillah. Caranya alhamdulillah, hilhamdulillah, hilhamdulillah, hilhamdulillah. Belum 100 lagi, alhamdulillah, hilhamdulillah, hilhamdulillah, hilhamdulillah. Itu yang benar, Bapak Ibu. Yang tidak benar bagaimana? Bacanya selesainya alhamdulillah, hilhamdulillah, hilhamdulillah, itu salah. Yang benar adalah selesainya alhamdulillah. Atau salah lagi nih, dicepatkan, digandengkan. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu salah, Bapak sekalian, nggak ada artinya, nggak ada dapat pahala. Apa arti alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah? Itu nggak ada. Ya, jadi yang benar adalah alhamdulillah. Makanya yang benar itu adalah kalau ingin bagus ya pelan-pelan, tenang, santai, dinikmati, dihayati. Ya. Demikian juga baca takbir, Allahu Akbar. Tarik napas, Allahu Akbar. Tarik napas, Allahu Akbar. Kalau digandeng, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi berhentinya itu pas bar, ya, bukan rul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, rul. Nah, itu salah. Atau digandeng yang salah lagi, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Nah, itu nggak ada artinya, nggak dapat pahala. Lobar itu apa? Kalau digandeng jadi akhirnya lobar, ya, lobar. Yang benar itu Allahu Akbar, bukan lobar. Allahu Akbar kalau dicepatkan jadi lobar, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini harus benar-benar kita mengkaji. Supaya apa? Dengan mengkaji kita akan diajari secara detailnya, dalilnya diajari, cara melafalkan juga diajari yang benar. Karena bacaan bahasa Arab ini salah membaca, salah arti, Bapak Ibu sekalian. Baca tahlil juga begitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalau digandeng. Kalau diputus-putus, la ilaha illallah. Tarik napas, la ilaha illallah. Tarik napas, la ilaha illallah. Bukan la, bukan gitu Bapak Ibu, tapi la, bukan la. Kadang saking kusuknya la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada hanya enggak ada. Lam alif fathah la, bukan lam alif fathah la, bukan begitu. Tapi la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu
Kalau digandeng itu domanya dibaca Bapak Ibu sekalian, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berhenti. Nah, itu cara baca yang benar. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang bagus lagi sambil membaca sambil dihayati artinya, supaya kita nambah lagi keimanan kita, supaya kita bisa menikmati ucapan-ucapan kalimat zikrullah, subhanallah. Dalam hal kita membaca Maha Suci Allah, alhamdulillah. Dalam hal kita membaca segala puji bagi Allah, la ilaha illallah. Dalam hati kita membaca tidak ada Tuhan kecuali Allah, Allahu Akbar. Dalam hati kita membaca Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Jadi Allah itu senang kalau Allah dipuji. Jadi Allah itu akan senang manakala ada hambanya yang memuji kepada Allah, manakala ada hambanya yang dzikir kepada Allah. Saking senangnya Allah sampai ngomong kepada penduduk langit, yaitu para malaikat. Hei malaikat yang ada di langit sini semuanya, tuh lihat tuh, ada hambaku yang lagi membaca kalimat thayyibah, yang lagi dzikir kepadaku. Tuh hambaku yang benar itu seperti itu. Nah, ini yang benar ini. Allah senang. Karena senang Allah memberikan pahala. Pahalanya yaitu kalau membaca tasbih pagi sore 100 kali sama dengan haji 100 kali. Membaca tahmid alhamdulillah 100 kali pagi sore sama dengan menyerahkan kuda 100 kali, atau berperang sebanyak 100 kali fi sabilillah. Membaca tahlil la ilaha illallah 100 kali pagi dan sore. Pagi habis sholat subuh, sore menjelang sholat maghrib, atau selesai sholat maghrib kita membaca tahlil sebanyak 100 kali. Pahalanya Allah, karena senang Allah memberikan pahala setara memerdekakan budak 100 budak keturunan Ismail. Baca takbir pagi sore, Allah memberikan pahala nanti tersimpan nanti di akhirat. Nah, kalau takbir ini suka-suka ya, mau 100 kali, 200 kali, 300 kali, atau 1000 kali, 2000 kali, 10.000 kali, itulah yang paling banyak pahalanya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, diusahakan amalan ini dirutinkan itu ya saya kayak diri kita ini, mewajibkan diri kita sendiri untuk membaca kalimat-kalimat zikrullah itu. Kelebihannya apa Bapak Ibu sekalian? Manakala kita sudah merutinkan amalan tersebut, apabila kita terhalang oleh sesuatu, kemudian kita tidak membaca kalimat zikrullah tersebut, maka oleh Allah akan tetap diberikan pahala zikrullah, tetap mendapatkan pahala haji 100 kali, menyerahkan kuda 100 ekor kuda, memerdekakan budak 100 budak keturunan Ismail, dan mendapatkan kebaikan-kebaikan dengan kalimat bacaan takbir. Alhamdulillah. Itulah Bapak Ibu sekalian sedikit basyiran wa nadhiran dari kami, dari Allah dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui para perantara agama Allah, melalui para penyampai agama Allah. Apabila ada kurang lebihnya dalam saya menyampaikan, apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.